Pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar sidang etik untuk membacakan vonis Wakil Ketua Lembaga Anti Rasuah Nurul Gufron pada Jumat siang. Saat tiba di gedung KPK, Gufron hanya melambaikan tangan kepada awak media. Gufron enggan memberikan komentar terhadap persidangan etiknya ini dan cuma memberikan senyum dan gestur tangan kepada para awak media. Gufron langsung masuk ke gedung Dewas KPK. Sebelumnya pada Selasa lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Nurul Gufron soal persidangan etik di Dewas KPK. Wewenang KPK dalam bidang pencegahan, yaitu mengenai pelayanan publik. Dewan Pengawas KPK saat ini menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait diduganya ikut campur dalam proses mutasi pegawai di Kementan. Kita saksikan jalannya sidang etik Dewas KPK berikut ini. Masyarakat dalam platform jaga.go.id, inisiatifnya datang dari masyarakat yang ingin melaporkan. Sedangkan perbuatan terperiksa yang menghubungi saksi Kasdi Subagiono datang dari inisiatif terperiksa, dan saksi Tri Endang Wahyuni pun juga tidak pernah meminta terperiksa untuk menyampaikan keluhannya tersebut. Sehingga menurut majelis, apa yang dilakukan terperiksa tidak dapat disamakan dengan penyampaian keluhan masyarakat melalui platform jaga.go.id. Apalagi keluhan tersebut bukan dalam rangka pencegahan korupsi, melainkan untuk kepentingan pribadi. Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Menimbang boleh karena terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terperiksa. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf B, pasal 15 ayat 1 huruf B dan pasal 16 ayat 1 huruf B Perdewas nomor 3 tahun 2021, sanksi terhadap pelanggaran pasal 4 ayat 2 huruf B didasarkan kepada dampak negatif dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Menimbang bahwa oleh karena itu selanjutnya untuk menjatuhkan sanksi kepada terperiksa, majelis akan mempertimbangkan dampak negatif perbuatan yang dilakukan terperiksa. Menimbang bahwa terperiksa selaku Wakil Ketua KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi insan komisi, namun terperiksa malah melakukan sebaliknya, yaitu menghubungi saksi Kasdi Subagiono terkait proses mutasi saksi Andi Dwi Mandasari, padahal perbuatan tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas KPK. Bahkan apa yang dilakukan terperiksa tidak mendukung upaya pemerintah menghilangkan praktek-praktek nepotisme dengan menggunakan pengaruh. Menimbang bahwa terperiksa selaku Wakil Ketua KPK seharusnya menjaga marwah KPK sebagai lembaga anti korupsi dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan citra KPK di masyarakat semakin menurun. Selain itu, terperiksa juga aktif memberikan keterangan dan pernyataan kepada media tentang apa yang dilakukannya sehingga menyebabkan pemberitaan tentang perbuatan terperiksa semakin meluas. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, akibat perbuatan terperiksa menurut majelis dapat menimbulkan dampak negatif bagi lembaga KPK. Sehingga sesuai ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf B Perdewas nomor 3 tahun 2021 kepada terperiksa dapat dijatuhkan sanksi sedang. Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan dalam dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan terperiksa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut. Hal yang meringankan, terperiksa belum pernah dijatuhi sanksi etik. Hal-hal yang memberatkan, terperiksa tidak menyesali perbuatannya. Terperiksa tidak kooperatif dengan menunda-nunda persidangan sehingga menghambat kelancaran proses sidang. Terperiksa sebagai pimpinan KPK seharusnya menjadi teladan dalam penegakan etik, namun melakukan sebaliknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.